Di masa seperti sekarang ini, mengukur kekuatan militer suatu negara secara head-to-head jelas bukan perkara yang mudah. Untuk itu, rujukan dari situs penyedia kapasitas potensi kekuatan militer negara-negara di dunia, Global Firepower, menjadi penting untuk kita pelajari. Situs ini menggunakan lebih dari 50 faktor dalam formula yang bisa diandalkan untuk kemudian akan menentukan skor power index atau skor indeks kekuatan negara tertentu. Formula tersebut memberikan peringkat akhir sementara yang memungkinkan negara-negara yang lebih kecil namun lebih maju dalam banyak bidang, termasuk teknologi, untuk bersaing dengan negara-negara yang lebih besar dan kurang berkembang. Angka-angka yang disajikan di bawah ini mungkin akan mengejutkan sebagian dari kita. Sebagian di antaranya mungkin akan sangat kesal, entah pada apa atau entah pada siapa. Sebagian lagi barangkali termotivasi untuk memperbaiki pengelolaan negaranya di masa yang akan datang, jauh dari tindakan koruptif dan melindungi koruptor, sehingga negaranya bisa sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Berharap besar bisa lebih mensejahterakan warganya dan memastikan keamanan negaranya semakin kuat, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman kepada rakyatnya dan sekaligus akan disegani oleh negara lain. Nah, bagaimanakah peta kekuatan militer negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara? Negara manakah yang memiliki potensi militer terkuat di kawasan ASEAN? Apakah peringkat tersebut menurut kalian adil dan layak? Silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jadi inilah bahasan lengkap tim redaksi mengenai peringkat kekuatan militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Namun sebelum melanjutkan, pastikan untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Skor indeks kekuatan negara. Hal pertama yang akan kita sampaikan adalah skor indeks kekuatan atau skor power index negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Skor indeks kekuatan ini merupakan hasil akhir sementara formulasi dari keseluruhan faktor yang dinilai oleh Global Firepower, seperti kekuatan finansial dan atau kekayaan suatu negara, jumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista matra darat, laut, dan udara, jumlah populasi penduduk dan personel militer aktif dan cadangan suatu negara, bagaimana kemampuan logistik negara tersebut, bagaimana kondisi geografisnya, dan faktor-faktor yang lainnya. Hasilnya per bulan Februari 2020, negara Laos dengan skor indeks kekuatan 3,4433 menduduki peringkat 9 ASEAN dan 131 dunia. Berikutnya negara Kamboja dengan skor indeks kekuatan 2,0557 berada di peringkat 107 dunia dan 8 ASEAN. Di urutan 7 ASEAN dan 51 dunia ada negara Singapura dengan skor indeks kekuatan 0,7966. Berikutnya ada negara Filipina yang menduduki peringkat 6 ASEAN dan 48 dunia dengan skor indeks kekuatan 0,7852. Selanjutnya peringkat 5 ASEAN dan 44 dunia ada negara Malaysia dengan skor indeks kekuatan 0,6546. Di urutan selanjutnya ada negara Myanmar yang menduduki peringkat 4 ASEAN dan 35 dunia dengan skor indeks kekuatan 0,5691. Selanjutnya dengan skor indeks kekuatan 0,3571 ada negara Thailand menduduki peringkat 3 ASEAN dan 23 dunia. Lalu di urutan 2 ASEAN dan 22 dunia ada negara Vietnam dengan skor indeks kekuatan 0,3559.
Dan akhirnya di urutan pertama, negara dengan potensi kapasitas militer terkuat di kawasan Asia Tenggara adalah Indonesia, dengan skor indeks kekuatan 0,2544. Skor indeks kekuatan tersebut menempatkan Indonesia masuk peringkat ke-16 dari 138 negara di dunia. Kemampuan finansial. Berbicara tentang kemampuan finansial negara-negara ASEAN, kita mulai dulu dari besarnya cadangan devisa dan atau emas, di mana negara Laos menduduki peringkat 9 ASEAN dan 117 dunia dengan cadangan devisa atau emas sebesar 1.270.000.000 dolar Amerika. Selanjutnya di urutan 8 ASEAN dan 90 dunia, ada negara Myanmar yang memiliki cadangan devisa atau emas sebesar 4.924.000.000 dolar Amerika. Kemudian di urutan 7 ASEAN dan 67 dunia, ada negara Kamboja dengan cadangan devisa atau emas sebesar 12.200.000.000 dolar Amerika. Berikutnya di peringkat 6 ASEAN dan 39 dunia, diduduki oleh Vietnam yang memiliki cadangan devisa atau emas sebesar 49.500.000.000 dolar Amerika. Selanjutnya di urutan 5 ASEAN dan 28 dunia, ada negara Filipina dengan cadangan devisa atau emas sebesar 81.570.000.000 dolar Amerika. Di peringkat 4 ASEAN dan 24 dunia, diduduki oleh Malaysia yang memiliki cadangan devisa atau emas sebesar 102.400.000.000 dolar Amerika. Selanjutnya negara Indonesia berada di peringkat 3 ASEAN dan 18 dunia dengan cadangan devisa atau emas mencapai 130.200.000.000 dolar Amerika. Berikutnya di urutan 2 ASEAN dan 11 dunia, ada negara Thailand dengan cadangan devisa atau emas berjumlah 202.600.000.000 dolar Amerika. Dan di urutan pertama ASEAN serta 10 dunia, diduduki oleh Singapura yang memiliki cadangan devisa atau emas mencapai 279.900.000.000 dolar Amerika. Masih berkaitan dengan finansial suatu negara, bahasan selanjutnya tentang kemampuan daya beli negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Peringkat pertama ASEAN dan 7 dunia diduduki oleh Indonesia dengan kemampuan daya beli mencapai 3.402.500.000.000 dolar Amerika. Selanjutnya di urutan 2 ASEAN dan 20 dunia, ada negara Thailand dengan kemampuan daya belinya sekitar 1.278.000.000.000 dolar Amerika. Berikutnya di urutan 3 ASEAN dan 26 dunia, diduduki Malaysia dengan kemampuan daya beli mencapai 977.500.000.000 dolar Amerika. Di peringkat 4 ASEAN dan 28 dunia, ada negara Filipina yang memiliki kemampuan daya beli sekitar 931 miliar dolar Amerika. Lalu di urutan 5 ASEAN dan 34 dunia, diduduki oleh Vietnam dengan kemampuan daya belinya mencapai 686.500.000.000 dolar Amerika. Selanjutnya di peringkat 6 ASEAN dan 37 dunia, ada negara Singapura yang memiliki kemampuan daya beli sekitar 543.250.000.000 dolar Amerika. Berikutnya di urutan 7 ASEAN dan 51 dunia, diduduki negara Myanmar dengan kemampuan daya beli sekitar 348 miliar dolar Amerika. Lalu di peringkat 8 ASEAN dan 98 dunia,
ada negara Kamboja yang memiliki kemampuan daya beli mencapai 68 miliar dolar Amerika. Dan di peringkat 9 ASEAN serta 102 dunia, diduduki negara Laos dengan kemampuan daya belinya sekitar 52 miliar dolar Amerika. Selanjutnya untuk peringkat anggaran pertahanan negara-negara ASEAN adalah sebagai berikut. Di urutan 9 ASEAN dan 137 dunia, diduduki negara Laos dengan anggaran pertahanan 18.500.000 dolar Amerika. Berikutnya di peringkat 8 ASEAN dan 93 dunia, ada negara Kamboja dengan anggaran pertahanan sebesar 604 juta dolar Amerika. Peringkat selanjutnya negara Myanmar di urutan 7 ASEAN dan 61 dunia dengan anggaran pertahanan sebesar 2.650 juta dolar Amerika. Kemudian di peringkat 6 ASEAN dan 55 dunia diduduki Filipina dengan anggaran pertahanan sebesar 3.470 juta dolar Amerika. Di urutan 5 ASEAN dan 51 dunia, ada negara Malaysia dengan anggaran pertahanan mencapai 4 miliar dolar Amerika. Selanjutnya peringkat 4 ASEAN dan 39 dunia, ditempati Vietnam dengan anggaran pertahanan sebesar 5,5 miliar dolar Amerika. Berikutnya di urutan 3 ASEAN dan 33 dunia, ada negara Thailand dengan anggaran pertahanan sebesar 7,1 miliar dolar Amerika. Lalu di peringkat 2 ASEAN dan 31 dunia, ditempati oleh Indonesia dengan anggaran pertahanan sebesar 7,6 miliar dolar Amerika. Dan jawara atau peringkat pertama anggaran pertahanan di ASEAN dan 26 dunia, ditempati oleh Singapura dengan jumlah anggaran pertahanan mencapai 11,2 miliar dolar Amerika. Melompat ke bagian selanjutnya, negara-negara di dunia tidak terkecuali di kawasan Asia Tenggara tercatat memiliki hutang luar negeri dengan jumlah yang bervariasi. Di peringkat 9 ASEAN dan 111 dunia, ditempati Myanmar dengan jumlah hutang luar negeri sebesar 6.549 juta dolar Amerika. Selanjutnya di urutan 8 ASEAN dan 95 dunia, negara dengan jumlah hutang luar negeri terbesar adalah Kamboja yang mencapai 11.870 juta dolar Amerika. Berikutnya di peringkat 7 ASEAN dan 92 dunia, ditempati negara Laos dengan jumlah hutang luar negeri mencapai 14.900 juta dolar Amerika. Kemudian di urutan 6 ASEAN dan 57 dunia, ada negara Filipina dengan jumlah hutang luar negeri sebesar 76.180 juta dolar Amerika. Selanjutnya di peringkat 5 ASEAN dan 46 dunia, ditempati Vietnam dengan jumlah hutang luar negeri mencapai 96.580 juta dolar Amerika. Urutan selanjutnya 4 ASEAN dan 42 dunia, ada negara Thailand yang memiliki hutang luar negeri sebesar 132 miliar dolar Amerika. Peringkat selanjutnya 3 ASEAN dan 31 dunia, ditempati Malaysia dengan jumlah hutang luar negeri mencapai 217 miliar 200 juta dolar Amerika. Selanjutnya di peringkat 2 ASEAN dan 28 dunia, ada negara Indonesia yang memiliki hutang luar negeri sebesar 344 miliar 400 juta dolar Amerika. Dan jawara pemilik hutang luar negeri terbesar di ASEAN adalah negara Singapura, sekaligus menempati urutan 18 dunia dengan jumlah hutang luar negeri mencapai 566 miliar 100 juta dolar Amerika. Kekuatan matra darat.
Di tataran matra darat inilah jumlah alutsista yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berada di peringkat 1 ASEAN dan 20 dunia atas kepemilikan Safe Profile Artillery atau artileri yang bergerak sendiri dengan jumlah mencapai 153 unit. Disusul peringkat 2 ASEAN dan 29 dunia dengan jumlah 108 unit adalah negara Myanmar. Selanjutnya peringkat 3 ASEAN dan 40 dunia ditempati Vietnam dengan jumlah mencapai 70 unit. Berikutnya di urutan 4 ASEAN dan 48 dunia, ada negara Singapura yang memiliki 48 unit. Di urutan 5 ASEAN dan 61 dunia, ditempati Thailand dengan jumlah 20 unit. Sedangkan negara Filipina, Malaysia, Kamboja, dan Laos tercatat belum memiliki artileri bergerak sendiri. Melompat ke jumlah tank tempur yang dimiliki, di urutan 9 ASEAN dan 102 dunia, ditempati Filipina yang tercatat hanya memiliki 7 unit tank saja. Selanjutnya di peringkat 8 ASEAN dan 83 dunia, ada negara Laos dengan jumlah tank tempur mencapai 65 unit. Kemudian di urutan 7 ASEAN dan 81 dunia, ditempati Malaysia yang memiliki tank tempur hingga 74 unit. Berikutnya di peringkat 6 ASEAN dan 62 dunia, diduduki Singapura dengan jumlah tank tempur mencapai 180 unit. Selanjutnya ada negara Kamboja yang menempati urutan 5 ASEAN dan 52 dunia, yang memiliki tank tempur sekitar 263 unit. Kemudian di peringkat 4 ASEAN dan 47 dunia, ditempati Indonesia dengan jumlah tank tempur mencapai 313 unit. Berikutnya urutan 3 ASEAN dan 35 dunia, ada negara Myanmar yang memiliki 434 unit tank tempur. Selanjutnya untuk peringkat 2 ASEAN dan 24 dunia, ditempati Thailand dengan jumlah tank tempur mencapai 841 unit. Dan inilah negara peringkat 1 ASEAN serta 10 dunia. Sebagai pemilik tank tempur terbanyak adalah Vietnam, yang memiliki hingga 2.615 unit tank tempur. Untuk jumlah kendaraan tempur, urutan pertama ASEAN dan 25 dunia, ditempati negara Singapura yang memiliki kendaraan tempur sebanyak 3.000 unit. Selanjutnya di urutan 2 ASEAN dan 29 dunia, ada negara Vietnam dengan jumlah kendaraan tempur mencapai 2.530 unit. Di peringkat 3 ASEAN dan 42 dunia, bercokol negara Thailand yang memiliki kendaraan tempur sebanyak 1.416 unit. Kemudian ada negara Malaysia yang menduduki peringkat 4 ASEAN dan 43 dunia dengan jumlah kendaraan tempur mencapai 1.387 unit. Berikutnya di urutan 5 ASEAN dan 46 dunia, ditempati negara Myanmar yang memiliki 1.300 unit kendaraan tempur. Selanjutnya Indonesia menempati peringkat 6 ASEAN dan 49 dunia dengan jumlah kendaraan tempur mencapai 1.178 unit. Negara berikutnya yang menempati urutan 7 ASEAN dan 78 dunia adalah Filipina, di mana negara ini memiliki 513 unit kendaraan tempur. Kemudian di peringkat 8 ASEAN dan 92 dunia, ditempati negara Kamboja dengan jumlah kendaraan tempur mencapai 340 unit. Dan di urutan 9 ASEAN serta 126 dunia, ada negara Laos yang memiliki kendaraan tempur sebanyak 30 unit. Alutsista darat berikutnya adalah towed artillery atau artileri yang ditarik dengan rincian sebagai berikut.
Peringkat 9 ASEAN dan 74 dunia ditempati negara Laos yang memiliki artileri tarik berjumlah 62 unit. Di urutan 8 ASEAN dan 67 dunia ada negara Singapura dengan jumlah artileri tarik sebanyak 77 unit. Selanjutnya di peringkat 7 ASEAN dan 50 dunia ditempati Kamboja yang memiliki 150 unit artileri tarik. Berikutnya ada negara Malaysia yang menempati urutan 6 ASEAN dan 41 dunia dengan jumlah artileri tarik mencapai 211 unit. Peringkat selanjutnya di urutan 5 ASEAN dan 32 dunia bercokol negara Filipina yang memiliki 286 unit artileri tarik. Selanjutnya negara Indonesia menempati urutan 4 ASEAN dan 27 dunia dengan jumlah artileri tarik yang dimiliki sebanyak 366 unit. Di peringkat selanjutnya 3 ASEAN dan 18 dunia ada negara Thailand yang memiliki artileri tarik berjumlah 776 unit. Berikutnya urutan 2 ASEAN dan 15 dunia ditempati negara Vietnam dengan jumlah artileri tarik yang mencapai 1000 unit. Dan peringkat pertama ASEAN serta 11 dunia ada negara Myanmar yang memiliki artileri tarik sebanyak 1612 unit. Alutsista darat selanjutnya adalah proyektor roket, di mana peringkat pertama ASEAN dan 9 dunia ditempati oleh negara Kamboja yang memiliki proyektor roket sebanyak 570 unit. Selanjutnya ada negara Vietnam di peringkat 2 ASEAN dan 35 dunia dengan jumlah proyektor roket mencapai 85 unit. Berikutnya di urutan 3 ASEAN dan 36 dunia ditempati negara Myanmar yang memiliki 84 unit proyektor roket. Kemudian ada negara Malaysia yang menempati peringkat 4 ASEAN dan 43 dunia dengan jumlah proyektor roket mencapai 54 unit. Di peringkat berikutnya 5 ASEAN dan 47 dunia ditempati oleh Indonesia yang memiliki 36 unit proyektor roket. Selanjutnya urutan 6 ASEAN dan 53 dunia bercokol negara Thailand dengan jumlah proyektor roket sebanyak 25 unit. Berikutnya negara Singapura dengan jumlah proyektor roket sebanyak 24 unit menempati peringkat 7 ASEAN dan 54 dunia. Sedangkan negara Laos dan Filipina tercatat belum memiliki 1 unit pun proyektor roket. Sumber daya manusia. Berbicara sumber daya manusia, Indonesia menempati peringkat pertama ASEAN dan 4 dunia berpenduduk terbanyak dengan jumlah sekitar 260 juta jiwa lebih. Disusul negara Filipina berada di peringkat 2 ASEAN dan 13 dunia dengan jumlah populasi penduduk mencapai 105 juta jiwa lebih. Di peringkat 3 ASEAN dan 15 dunia bercokol negara Vietnam dengan jumlah penduduk sekitar 97 juta jiwa lebih. Selanjutnya urutan 4 ASEAN dan 20 dunia ada negara Thailand yang populasi penduduknya mencapai 68 juta jiwa lebih. Berikutnya negara Myanmar menduduki peringkat 5 ASEAN dan 24 dunia dengan total populasi sekitar 55 juta jiwa lebih. Selanjutnya urutan 6 ASEAN dan 42 dunia ditempati Malaysia yang populasinya mencapai 31 juta jiwa lebih. Di peringkat 7 ASEAN dan 68 dunia bercokol negara Kamboja dengan total populasi penduduk sekitar 16 juta jiwa lebih. Disusul kemudian negara Laos di urutan 8 ASEAN dan 93 dunia, di mana populasi penduduknya mencapai 7 juta jiwa lebih. Selanjutnya di peringkat 9 ASEAN dan 102 dunia, ada negara Singapura dengan jumlah populasi penduduk sekitar 5 juta jiwa lebih.
Masih berkaitan dengan sumber daya manusia, Vietnam tercatat menduduki peringkat 1 ASEAN dan 9 dunia sebagai negara yang memiliki personel militer aktif terbanyak dengan jumlah 482.000 personel militer aktif. Disusul peringkat 2 ASEAN dan 12 dunia, ada negara Myanmar yang memiliki personel militer aktif sebanyak 406.000 personel. Selanjutnya ada negara Indonesia di peringkat 3 ASEAN dan 13 dunia dengan jumlah personel militer aktif sekitar 400.000. Berikutnya peringkat 4 ASEAN dan 14 dunia ditempati negara Thailand dengan jumlah personel militer aktif sebanyak 360.850 personel. Menyusul di urutan 5 ASEAN dan 39 dunia, ada negara Filipina dan Kamboja yang masing-masing memiliki 125.000 personel militer aktif. Peringkat selanjutnya Malaysia berada di urutan 6 ASEAN dan 43 dunia dengan jumlah personel militer aktif sebanyak 110.000. Di belakang Malaysia ada negara Singapura peringkat 7 ASEAN dan 52 dunia, di mana jumlah personel militer aktifnya sekitar 72.500. Dan di peringkat 8 ASEAN serta 69 dunia, ada negara Laos yang memiliki personel militer aktif sebanyak 30.000. Selanjutnya jumlah personel militer cadangan terbanyak pertama di ASEAN dan dunia ditempati negara Vietnam yang mencapai 5 juta personel militer cadangan. Indonesia menyusul di peringkat 2 ASEAN dan 15 dunia dengan jumlah 400.000 personel militer cadangan. Berikutnya Singapura menempati urutan 3 ASEAN dan 19 dunia dengan jumlah personel militer cadangan mencapai 312.000. Selanjutnya urutan 4 ASEAN dan 20 dunia ditempati Malaysia yang memiliki 300.000 personel militer cadangan. Berikutnya negara Thailand berada di peringkat 5 ASEAN dan 24 dunia dengan jumlah personel militer cadangan mencapai 200.000 personel. Selanjutnya urutan 6 ASEAN dan 28 dunia ditempati negara Filipina yang memiliki 180.000 personel militer cadangan. Sedangkan negara Myanmar, Kamboja, dan Laos tercatat belum memiliki personel militer cadangan. Untuk jumlah angkatan kerja atau jumlah warga yang secara teori bisa dimobilisasi demi untuk kepentingan perang, kita bisa mencermatinya dengan melihat jumlah total populasi penduduk suatu negara. Jumlahnya biasanya berada di kisaran 40 hingga 50% dari total populasi penduduk suatu negara. Jadi di sini kami hilangkan untuk mempersingkat pembahasan. Kekuatan matra udara. Untuk kekuatan matra udara, jika dilihat dari total kekuatan yang dimiliki, Thailand menempati urutan pertama ASEAN dan 19 dunia dengan jumlah total kekuatan alutsista udara mencapai 570 unit. Selanjutnya di peringkat 2 ASEAN dan 28 dunia ditempati Indonesia yang memiliki total kekuatan sekitar 462 unit. Berikutnya di peringkat 3 ASEAN dan 35 dunia bercokol negara Vietnam dengan jumlah total kekuatannya mencapai 293 unit. Selanjutnya ada negara Myanmar menempati peringkat 4 ASEAN serta 38 dunia, di mana jumlah total kekuatan alutsista udaranya mencapai 276 unit. Di bawah Myanmar ada negara Singapura, peringkat 5 ASEAN dan 41 dunia, dengan jumlah total aset alutsista udaranya mencapai 235 unit. Setelah Singapura ada negara Filipina, menempati peringkat 6 ASEAN dan 52 dunia yang memiliki total kekuatan alutsista udara sebanyak 171 unit. Di bawah Filipina ada negara Malaysia menempati urutan 7 ASEAN dan 53 dunia
dengan total kekuatan alutsista udaranya sekitar 170 unit. Selanjutnya di peringkat 8 ASEAN dan 93 dunia, ditempati negara Laos yang memiliki total kekuatan alutsista udara sebanyak 33 unit. Dan di bawah Laos peringkat 9 ASEAN serta 100 dunia, ada negara Kamboja dengan total kekuatan alutsista udaranya sebanyak 22 unit. Masih berkaitan dengan kekuatan matra udara, tercatat Singapura memiliki 100 unit pesawat tempur, menempatkannya di peringkat pertama ASEAN dan 22 dunia. Disusul kemudian dengan negara Vietnam yang memiliki 77 unit pesawat tempur, menempati peringkat 2 ASEAN dan 27 dunia. Di bawah Vietnam atau peringkat 3 ASEAN dan 29 dunia, ada negara Thailand dengan jumlah pesawat tempur sebanyak 75 unit. Selanjutnya di urutan 4 ASEAN dan 35 dunia, bercokol negara Myanmar yang memiliki pesawat tempur sebanyak 59 unit. Selanjutnya Indonesia berada di peringkat 5 ASEAN dan 42 dunia dengan jumlah pesawat tempur mencapai 41 unit. Di bawah Indonesia atau peringkat 6 ASEAN dan 48 dunia, ada negara Malaysia yang memiliki pesawat tempur sebanyak 26 unit. Sedangkan negara Filipina, Kamboja, dan Laos tercatat belum memiliki 1 unit pun pesawat tempur. Bagian selanjutnya alutsista udara adalah pesawat yang didedikasikan untuk serangan darat. Selanjutnya disebut sebagai pesawat penyerang. Indonesia menempati peringkat pertama ASEAN dan 14 dunia dengan jumlah sebanyak 39 unit. Di bawah Indonesia bercokol negara Myanmar menempati peringkat 2 ASEAN dan 20 dunia dengan jumlah pesawat penyerang sebanyak 21 unit. Selanjutnya peringkat 3 ASEAN dan 22 dunia ditempati negara Thailand dan Filipina yang masing-masing memiliki pesawat penyerang sebanyak 19 unit. Lalu di urutan 4 ASEAN dan 27 dunia, ada negara Malaysia yang memiliki 13 unit pesawat penyerang. Sedangkan negara Singapura, Vietnam, Laos, dan Kamboja tercatat belum memiliki 1 unit pun pesawat penyerang. Masih di bagian kekuatan matra udara, Indonesia menempati peringkat pertama ASEAN dan 13 dunia untuk jumlah pesawat pengangkut yang dimiliki, yaitu 54 unit. Di bawah Indonesia atau peringkat 2 ASEAN dan 16 dunia, ditempati negara Thailand yang memiliki pesawat angkut militer sebanyak 48 unit. Selanjutnya peringkat 3 ASEAN dan 22 dunia, ditempati negara Vietnam dengan jumlah pesawat angkut militer mencapai 38 unit. Berikutnya urutan 4 ASEAN dan 26 dunia, ada negara Myanmar yang memiliki 27 unit pesawat angkut militer. Selanjutnya negara Filipina menempati peringkat 5 ASEAN dan 27 dunia dengan jumlah pesawat angkut militer sebanyak 23 unit. Berikutnya di bawah Filipina ada negara Malaysia yang menempati peringkat 6 ASEAN dan 32 dunia dengan jumlah pesawat angkut militer yang dimiliki sebanyak 18 unit. Selanjutnya di bawah Malaysia ada negara Singapura menempati urutan 7 ASEAN dan 40 dunia dengan jumlah pesawat angkut militer sebanyak 9 unit. Berikutnya di bawah Singapura ada negara Kamboja yang menempati peringkat 8 ASEAN dan 44 dunia dengan jumlah pesawat angkut militer sebanyak 5 unit. Dan di urutan 9 ASEAN serta 47 dunia, ada negara Laos yang memiliki pesawat angkut militer sebanyak 2 unit. Bagian selanjutnya untuk kepemilikan pesawat latih. Peringkat pemilik terbanyak secara berurutan adalah Thailand sebanyak 159 unit. Selanjutnya Indonesia 109 unit, Myanmar 82 unit, Malaysia 40 unit, Vietnam dan Singapura masing-masing 36 unit, Filipina 24 unit, Laos 4 unit, dan Kamboja tercatat belum memiliki 1 unit pun. Untuk pesawat dengan misi khusus, pemilik terbanyak secara berurutan dari peringkat pertama adalah Thailand 15 unit, Singapura 9 unit, Filipina 8 unit, Indonesia 5 unit,
Malaysia dan Vietnam masing-masing 4 unit, Myanmar 1 unit, serta Laos dan Kamboja tercatat belum memiliki 1 unit pun. Selanjutnya untuk jumlah total helikopter terbanyak, secara berurutan adalah Thailand 307 unit, Indonesia 177 unit, Vietnam 138 unit, Filipina 97 unit, Myanmar 86 unit, Singapura 77 unit, Malaysia 65 unit, Laos 27 unit, dan Kamboja 17 unit. Berikutnya jumlah helikopter serbu terbanyak secara berurutan adalah Vietnam 26 unit, Singapura 17 unit, Indonesia 16 unit, Myanmar 9 unit, Thailand 7 unit, serta Filipina, Malaysia, Laos, dan Kamboja tercatat belum memiliki 1 unit pun. Kekuatan matra laut. Untuk kekuatan matra laut dilihat dari keseluruhan total aset, peringkat pertama ASEAN dan 8 dunia ditempati Thailand dengan jumlah total aset angkatan laut mencapai 292 unit. Disusul di tempat kedua ASEAN dan 10 dunia adalah Indonesia yang memiliki total aset angkatan laut sebanyak 282 unit. Berikutnya di tempat ketiga ASEAN dan 16 dunia ditempati negara Myanmar dengan jumlah total aset angkatan laut sebanyak 187 unit. Selanjutnya di peringkat 4 ASEAN dan 25 dunia ditempati Filipina yang memiliki total aset angkatan laut sebanyak 103 unit. Berikutnya di bawah Filipina ada negara Vietnam dengan jumlah total aset angkatan laut mencapai 65 unit, menempatkannya di peringkat 5 ASEAN dan 35 dunia. Selanjutnya Malaysia menempati urutan 6 ASEAN dan 39 dunia dengan jumlah total aset angkatan laut sebanyak 61 unit. Berikutnya peringkat 7 ASEAN dan 49 dunia adalah Singapura yang memiliki total aset angkatan laut sebanyak 40 unit. Selanjutnya urutan 8 ASEAN dan 53 dunia ditempati negara Laos dengan jumlah total aset angkatan laut sebanyak 36 unit. Berikutnya peringkat 9 ASEAN dan 59 dunia adalah negara Kamboja dengan total aset angkatan laut mencapai 27 unit. Untuk kapal induk, Thailand satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tercatat memiliki kapal induk sebanyak 1 unit. Selanjutnya untuk kapal penghancur atau destroyer, tercatat tidak ada satupun negara di kawasan Asia Tenggara yang memilikinya. Beralih ke kapal frigate, negara pemilik terbanyak secara berurutan adalah Vietnam 9 unit, Indonesia dan Thailand masing-masing 7 unit, Malaysia dan Singapura masing-masing 6 unit, Myanmar 5 unit, Filipina 2 unit, serta Laos dan Kamboja tercatat belum memilikinya. Selanjutnya untuk kepemilikan korvet, Indonesia menempati peringkat pertama sebanyak 24 unit, disusul Vietnam 14 unit, Thailand 7 unit, Malaysia dan Singapura masing-masing 6 unit, Myanmar 3 unit, Filipina 1 unit, serta Laos dan Kamboja belum memiliki 1 unit pun. Beralih ke kapal selam, peringkat terbanyak dipegang Vietnam dengan jumlah 6 unit, lalu Indonesia 5 unit, Malaysia 2 unit, Myanmar 1 unit, serta Thailand, Singapura, Filipina, Laos, dan Kamboja tercatat belum memilikinya. Untuk kapal patroli, Thailand berada di peringkat pertama dengan jumlah 238 unit, disusul oleh Indonesia 156 unit, Myanmar 117 unit, Filipina 76 unit, Malaysia 41 unit, Laos 35 unit, Vietnam 26 unit, Kamboja 22 unit, dan Singapura 11 unit. Berikutnya untuk kapal penyapu ranjau, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan jumlah 10 unit, disusul kemudian oleh Vietnam sebanyak 8 unit, Thailand 5 unit, Malaysia dan Singapura masing-masing 4 unit, Myanmar 2 unit, serta Filipina, Kamboja, dan Laos tercatat belum memiliki 1 unit pun. Sumber daya alam. Untuk sumber daya alam dimulai dari kemampuan memproduksi minyak mentah, di mana Indonesia berada di peringkat pertama dengan kemampuan produksinya mencapai 801.700 barel per hari.
Disusul negara Malaysia sebanyak 647.900 barel per hari, Vietnam 271.400 barel per hari, Thailand 239.700 barel per hari, Filipina 15.000 barel per hari, dan Myanmar 12.000 barel per hari. Sedangkan Singapura, Kamboja, dan Laos tidak memiliki cadangan minyak bumi. Penilaian selanjutnya adalah cadangan minyak bumi terbukti suatu negara, di mana peringkat pertama ditempati Vietnam dengan cadangan minyak mencapai 4.400.000.000 barel, disusul negara Malaysia dengan cadangan minyak 3,6 miliar barel, lalu negara Indonesia 3,2 miliar barel, Thailand 396 juta barel, Myanmar 139 juta barel, serta Filipina 138 juta barel. Sedangkan negara Singapura, Kamboja, dan Laos tidak memiliki cadangan minyak bumi. Penilaian selanjutnya adalah konsumsi minyak suatu negara, di mana semakin boros maka akibatnya semakin buruk pada suatu peperangan. Peringkat pertama terboros adalah Indonesia dengan jumlah konsumsi minyak mencapai 1,6 juta barel per hari. Disusul negara Thailand dengan konsumsi minyak 1,345 juta barel per hari. Singapura mencapai 1,34 juta barel per hari. Selanjutnya Malaysia 835.000 barel per hari, Vietnam 525.000 barel per hari, Filipina 320.000 barel per hari, Myanmar 42.600 barel per hari, Kamboja 42.500 barel per hari, dan Laos 4.500 barel per hari. Kemampuan logistik. Terkait kemampuan logistik dimulai dari jumlah angkatan kerja, di mana peringkat terbanyak secara berurutan adalah Indonesia, Vietnam, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Singapura, dan Laos. Penilaian selanjutnya pada jumlah kapal transportasi laut, di mana urutannya Indonesia 9.053 unit, Singapura 3.526 unit, Vietnam 1.863 unit, Malaysia 1.704 unit, Filipina 1.615 unit, Thailand 807 unit, Kamboja 364 unit, Myanmar 95 unit, dan Laos 1 unit. Berikutnya jumlah pelabuhan. Indonesia menempati peringkat pertama dengan jumlah 16 pelabuhan, disusul oleh Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Singapura. Sedangkan Laos tercatat belum memiliki pelabuhan. Selanjutnya untuk total cakupan panjang jalan raya, Indonesia berada di peringkat pertama dengan panjang jalan raya 437.759 km. Disusul Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Singapura. Berikutnya cakupan panjang rel kereta api, peringkat pertama ditempati Indonesia, disusul Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Kamboja. Sementara itu Singapura dan Laos tercatat tidak memiliki rel kereta api. Selanjutnya bandara yang bisa digunakan peringkat pertama ditempati Indonesia dengan jumlah 673 bandara, disusul oleh Filipina, Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Singapura. Kondisi geografis. Berbicara kondisi geografis dimulai dari luas daratan, di mana peringkat pertama ditempati Indonesia dengan luas daratan mencapai 1.904.568 km persegi, disusul oleh Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Laos, Kamboja, dan Singapura. Berikutnya panjang cakupan garis pantai. Indonesia menempati peringkat pertama, disusul oleh Filipina, Malaysia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Singapura. Sementara itu negara Laos tercatat tidak memiliki garis pantai. Selanjutnya panjang perbatasan bersama dengan negara lain. Peringkat pertamanya adalah Myanmar, disusul Thailand, Laos, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Kamboja, Filipina, dan Singapura. Dan terakhir panjang jalur air yang bisa digunakan. Indonesia menempati peringkat pertama,
disusul oleh negara Vietnam, Myanmar, Malaysia, Laos, Thailand, Kamboja, Filipina, dan Singapura. Demikianlah pembahasan mengenai kekuatan militer negara-negara di dunia untuk kawasan Asia Tenggara, di mana Indonesia menempati urutan pertama. Dari keseluruhan formula yang diolah Global Firepower di atas, diharapkan bisa memberikan pandangan yang tidak bias terhadap potensi kekuatan militer konvensional negara-negara di dunia. Dan hasil akhir penilaian dari formula tersebut, yang berupa skor Power Index, bisa masuk akal. Jika memang merasa negara ini masih ada kekurangan, maka itu menjadi tugas generasi yang akan datang untuk bisa meningkatkannya.